Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori relativitas khusus. A. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo adalah sekumpulan sumbu koordinat sebagai acuan atau referensi di mana posisi dan waktu sebuah benda atau objek diukur atau ditentukan disebut kerangka acuan atau kerangka referensi. Dapat diketahui bahwa persamaan transformasi ini menghubungkan pengukuran posisi, waktu, kecepatan dan percepatan dalam sebuah kerangka acuan lembam S dengan pengukuran yang dilakukan pada kerangka acuan S-aksen yang memiliki kecepatan tetap relatif terhadap S. Hubungan antara sistem koordinat yang menyatakan posisi objek atau benda pada suatu kerangka acuan dengan sistem koordinat pada kerangka acuan lain yang juga meninjau objek atau benda sama dalam waktu tertentu disebut transformasi koordinat. The Modern Atomic Theory. Untuk menentukan sebuah peristiwa, kita harus mengetahui di mana peristiwa terjadi dan kapan terjadinya. Kemudian, kita dapat meninjau bagaimana peristiwa tersebut tampak dalam dua kerangka acuan lembam yang berbeda, S dan S-aksen. Permasalahannya adalah jelas, yaitu hanya adalah satu peristiwa, namun koordinatnya adalah berbeda dari dua kerangka acuan yang berbeda. Pada gambar dalam kerangka acuan S, koordinatnya adalah X, Y, dan Z. Pada saat T dan pada kerangka acuan S-aksen, koordinatnya adalah X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen pada saat T-aksen. Kita asumsikan bahwa jam pada masing-masing kerangka acuan telah disinkronkan sedemikian sehingga hubungan antara pembacaan jam pada dua kerangka acuan saat T sama dengan 0. Kedua titik asal 0 dan 0 aksen adalah berhimpit dan kecepatan relatif antara kedua kerangka acuan adalah v dalam arah x. Pada saat T sama dengan T aksen, titik asal akan berpindah sejauh ft sama dengan ft aksen. Maka koordinat-koordinat dalam arah x dihubungkan oleh persamaan. V T sama dengan x aksen sama dengan x. Sedangkan koordinat yang lain diberikan oleh persamaan y aksen sama dengan y, z aksen sama dengan z. Hubungan antara dua pengamatan dari suatu peristiwa yang sama sebagaimana diukur dalam S dan X aksen adalah X sama dengan X aksen tambah VT aksen, Y sama dengan Y, Z sama dengan Z aksen, dan T sama dengan T aksen. Persamaan di atas dinamakan persamaan transformasi Galileo untuk koordinat. Selanjutnya, transformasi Galileo untuk kecepatan. Seorang pengamat berada dalam kerangka acuan S mengamati sebuah partikel yang dipindahkan dari X1 ke X2 antara waktu T1 dan T2. Di dalam kerangka acuan S1, pengamat melihat pergeseran partikel dari X1 aksen ke X2 aksen dalam interval waktu dari T1 aksen ke T2 aksen, sehingga diperoleh kerangka acuan S adalah Vx sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Sedangkan dalam kerangka acuan X aksen adalah V aksen X sama dengan delta X aksen per delta T aksen sama dengan X aksen pangkat 2 kurang X aksen 1 per T aksen 2 kurang T aksen 1. Lalu, posisi untuk X dan X aksen dengan menggunakan transformasi Galileo yaitu V aksen X sama dengan X aksen 2 kurang X aksen 1 per T aksen 2 kurang T aksen 1 sama dengan X2 kurang
VT2 dikurang X1 kurang VT1 per T2 kurang T1 sama dengan X2 kurang X1 per T2 kurang T1 atau V T2 kurang T1 per T2 kurang T1 sehingga diperoleh V aksen X aksen sama dengan Vx kurang V. Maka selengkapnya diperoleh V aksen X aksen sama dengan Vx kurang V, V aksen Y aksen sama dengan Vy, V aksen Z aksen sama dengan Vz. Mengingat T aksen sama dengan T, maka diperoleh persamaan dengan mendefinisikan persamaan terhadap X aksen sama dengan X dikurang Vt sama dengan dx aksen per dt sama dengan dx per dt kurang V. V aksen X aksen sama dengan Vx kurang Y. Y aksen sama dengan Y, dy aksen per dt aksen sama dengan dy per dt. F aksen Y aksen sama dengan Vy, Z aksen sama dengan Z sama dengan dz aksen per dt sama dengan dz per dt. V aksen Z aksen sama dengan Vz. Transformasi balik dari X aksen ke S untuk kecepatan adalah Vx sama dengan V aksen X aksen tambah V, Vy sama dengan V aksen Y, Vz sama dengan V aksen Z aksen. Transformasi Galileo untuk percepatan. Dalam kerangka acuan S, kita memiliki AX sama dengan delta Vx per delta T sama dengan V X2 kurang Vx1 per T2 kurang T1. Sedangkan dalam kerangka acuan S aksen, kita memiliki A aksen X aksen sama dengan delta V aksen X aksen per delta T aksen sama dengan V aksen kali 2 kurang V aksen kali 1 per T aksen 2 kurang T aksen 1. Dalam tiap acuan, percepatannya sama. Kerangka acuan yang berbeda menghasilkan besaran-besaran berbeda untuk posisi dan komponen dalam arah gerak, yaitu posisi X dan komponen. Kecepatan Vx tidak sama dalam kerangka acuan. Nah, selanjutnya pada transformasi Galileo, kerangka acuannya itu ialah inersia. Misal, ini ibaratkan stasiun. Dan ini ibaratkan kereta. Misalnya tadi kereta berangkat dari stasiun. Artinya kerangka acuan awal mula berada pada titik posisi Y. Nih. Ketika bergerak, coba lagi. Ketika bergerak, nih Y S
Ketika bergerak pada garis lurus di sini pada sumbu X, pada garis lurus memiliki kecepatan ke arah sumbu X positif di sini. Mula-mula koordinat stasiun S ini dengan si kereta S aksen, ini stasiun, ini kereta. Asal mulanya berimpitan. Setelah selang waktu beberapa detik, T, sekon, S aksen ini menempuh jarak sejauh D, Yang besar adalah Ft. F kali T. Persamaannya jarak dikalikan dengan waktu. Ini contohnya. Misal seorang penumpang P di dalam kereta bergerak konstan dengan kecepatan Ux terhadap S dan Ux terhadap S sekon, Y searah dengan V. Kalau ditinjau dari kerangka acuan yang S ini dan kecepatannya Ux aksen searah dengan Y, yaitu kecepatan dari kecepatan acuan S aksen si kereta tadi. Artinya kalau kita tinjau penumpang ini sudah menempuh sebesar X. Kalau kita tinjau kerangka acuannya adalah stasiun. Kalau ditinjau kereta bergerak kemudian dia bergerak, maka jarak tempuh adalah X aksen. Karena ditinjau dari penumpang kerangka acuan si kereta. Pada saat T sekon P memiliki koordinat ruang X, Y, Z, dan koordinat waktu terhadap S, serta memiliki koordinat ruang X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Dan waktu pada saat T sekon P memiliki koordinat ruang X, Y, dan Z, dan koordinat waktu T terhadap S, serta memiliki koordinat ruang X aksen, Y aksen, dan Z aksen, dan waktu T aksen terhadap S aksen yang memenuhi, bisa ditulis X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Ini adalah posisi dikurang Ft.
Kenapa ini T-aksen? Karena dianggapnya waktunya mutlak atau tetap. Nih. Maka kita dapatkan persamaan dari transformasi posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat partikel dari gelombang. 1. Teori kuantum cahaya. Pengamatan pada sifat radiasi benda hitam oleh Max Planck didapat fenomena bahwa radiasi spektrum merupakan fungsi suhu dari benda yang meradiasi. Hal ini dapat dijelaskan bila radiasi yang dipancarkan dari benda yang meradiasi terjadi secara diskontinu dalam satuan kecil yang disebut kuanta. Proses terjadinya benda hitam bisa dilihat pada gambar. Seberkas sinar yang masuk ke dalam lubang akan dipantulkan berkali-kali sehingga intensitas sinar makin berkurang sampai suatu saat energinya menjadi nol. Inilah yang disebut benda hitam. Kedua, proses radiasi benda hitam bisa dilihat pada gambar. Ketika sebuah lubang hitam dipanaskan dengan suhu T, maka semua dinding memancarkan radiasi secara merata pada saat suhunya merata pada semua bagian dinding, sehingga timbul radiasi yang akan keluar bila ada lubang. Radiasi ini yang disebut dengan radiasi benda hitam. Intensitas radiasi benda hitam. Kita lihat di samping gambar spektrum radiasi bervariasi tergantung temperatur kotak hitam. Semakin tinggi temperatur kotak hitam, semakin tinggi energi radiasi yang dipancarkan, atau energi radiasi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Teori klasik radiasi benda hitam. Teori hukum pergeseran Wiens, teori Rayleigh-Jeans. Kedua model di atas hanya mampu menerangkan kurva spektrum intensitas radiasi benda hitam dengan panjang gelombang besar saja, tetapi tidak cocok untuk panjang gelombang lebih kecil. Teori Planck. Molekul-molekul yang bersosialisasi akan memancarkan energi diskret. E negeri sama dengan NhF. 2. Molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan energi yang diskret yang dinamakan foton. Energi sama dengan Hf. Planck memperoleh bahwa kuanta bersosial dengan frekuensi V tertentu dari cahaya semuanya harus berenergi sama dan energi berbanding lurus dengan V. Jadi, energi kuantum dapat dinyatakan sebagai energi sama dengan Hv, dengan H sama dengan 6,626 kali 10 min 34. Js adalah tetapan Planck. Ketika Planck menganggap energi Em yang diradiasikan dari suatu benda timbul secara diskontinu, ia tidak pernah menyaksikan bahwa penjalarannya melalui ruang merupakan gelombang Em yang kontinu. Einstein mengusulkan bukan saja cahaya dipancarkan secara kuantum pada suatu saat, tetapi juga menjalar menurut kuanta individual. Hipotesis ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah merupakan eksperimen yang pertama kali dilakukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Pada eksperimen ini dilakukan penyinaran pelat katoda dengan berbagai cahaya, sehingga elektron-elektron dipancarkan dari pelat katoda. Bisa kita lihat gambar experimental observation of the photoelectric.
Dalam fisika klasik, terjadinya efek fotolistrik dapat dijelaskan bahwa energi dari gelombang cahaya diserap oleh logam yang sebagian terkonsentrasi pada elektron tertentu dan muncul kembali sebagai energi kinetik. Hasil pengamatan lebih lanjut didapat hal-hal yang tidak dapat diterangkan oleh fisika klasik. Distribusi energi elektron terpancar atau fotoelektron tidak tergantung pada intensitas cahaya. Artinya, berkas cahaya yang kuat menghasilkan fotoelektron lebih banyak dibandingkan dengan cahaya intensitas rendah yang berfrekuensi sama tetapi energi rata-rata elektronnya sama. Selanjutnya, tidak adanya keterlambatan waktu antara datangnya cahaya pada permukaan logam dengan waktu terpancarnya elektron. Selanjutnya, energi elektron terpancar bergantung pada frekuensi cahaya datang dan di bawah frekuensi tertentu tidak elektron yang terpancar dari permukaan logam walaupun intensitas cahaya diperbesar. Dengan hipotesis Einstein, efek fotolistrik dapat diterangkan dari rumusan empiris berikut. Hv sama dengan Km tambah Hv0 dengan keterangan Hv adalah energi dari masing-masing kuantum cahaya datang. Hv0 energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron dari permukaan yang disinari. Km energi fotoelektron maksimum. Harus ada energi minimum yang diperlukan oleh elektron untuk melepaskan diri dari permukaan logam. Jika tidak demikian, elektron akan terlepas walaupun tidak ada cahaya datang. Jadi, bila frekuensi cahaya menghasilkan energi di bawah energi minimum untuk melepaskan elektron dari permukaan logam, maka penambahan intensitas cahaya tetap tidak dapat menyebabkan elektron terlepas dari permukaan logam. Energi merupakan karakteristik dari permukaan suatu logam disebut dengan fungsi kerja. Energi kuantum sama dengan energi elektron maksimum tambah fungsi kerja permukaan.